Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya datang jam 2. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan lil-iman, hamdan lil-islam, hamdan lil-ihsan wal ma'ruf. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر آيات. صدق الله العظيم. Jamaah rahmati Allah, awali dari memasuki bulan suci Ramadan yang luar biasa ini, dan insya Allah penutup saya di tahun ini untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah ini saya sudah harus full penuh bisa kegiatan selain di Al-Fatihah 1 bulan penuh bulan suci Ramadan. Ini terakhir saya di sini, harusnya ke masjidnya Canggung sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang jatahnya harus sini ya. Dan undangan saya itu jam 2. Undangan saya jam 2. Tidak apa-apa. Ternyata sampai sini alhamdulillah saya dengan para malaikat jemaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengawali dengan ayat Al-Quran yang luar biasa. Spesial Ramadan, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan diturunkannya Al-Quran itu bulan suci Ramadan. Spesial kalau memasuki bulan suci Ramadan, topiknya ini saja. Tidak usah bahas yang lain. Topiknya ini saja. Fikih dan sebagainya itu nanti setelah bulan suci Ramadan. Spesial Ramadan ini sudah fokus di sini. Ketika Anda sudah fokus di Al-Quran, semua akan sampai pada kepuasan tersendiri. Gitu ya. Alhamdulillah saya sudah pernah melewati semua sisi itu. Saya pernah di titik pertama kali ya, tahap pertama mengenal Quran, tahap kedua menghafalkan Quran. Kalau Anda sudah masuk pada tahapan pertama ini, masuk menghafal Quran, hari-harinya pengen hafalin terus aja. Pengen baca terus. Bahkan saya kalau baca ini tahap ini itu 3 hari khatam saya. Bagi orang-orang hafid itu biasa. Atau family bisyaukin 7 hari khatam. Itu rutinitas kita. Dan kepuasannya memang di situ. Bahkan kita itu ada orang-orang yang golongannya agak ekstrim. Ekstrim bagaimana? Dia sudah tidak mau melihat dunia luar sudah. Jadi hari-harinya isinya di rumah baca Quran, dan itu tidak bosan, Pak. Setiap hari menghafal Quran itu setiap hari itu 3 hari hatam begitu. Itu tidak bosan, Pak. Padahal ini bacaan yang sama, begitu. Tapi tidak bosan. Itu tingkat pertama. Naik ke tingkat yang kedua, naik ke tingkat atasnya lagi, tadabbur Quran. Itu semakin mentadaburi, semakin kita itu semakin tidak ada habisnya. Contoh ya, saya kasih contoh. Kalau tafsir Quran mungkin coba dulu nanti hafalin berapa, nanti akan terus saja. Pakai pengen saja. Itu tidak akan ada habisnya. Sudah hatam, itu pengen terus baca. Itu yang tingkatan hafid. Naik lagi tingkat tadabbur Quran, itu sekali memahami maknanya, itu maknanya tidak ada habisnya, Pak. Satu kalimat tapi maknanya bisa tidak ada habisnya. Saya kasih contoh sekarang. Jannah artinya apa? Ada yang bisa memaknai selain itu enggak? Ada enggak? Tidak ada. Kalau Anda sudah tingkatan tadabbur Quran, jannah itu tidak selalu di mana surga. Itu titik yang sudah pernah saya lewati dulu. Jannah itu kalau dalam bahasa Quran yang paling gampang ya, yang sudah sering bisa membaca, jannatin tajri min tahtihal anhar, terus apa? Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika
dzalika liman khasyiya rabbah. Coba dalam ini saya pakai ayat yang Anda sudah hafal semua ya. Jannatin tajri min tahtil anhar. Surga itu yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtil anhar. Kalau saya Pak, mohon maaf, orang Malang itu enggak butuh. Ibarat katanya. Coba bayangkan, kalau surga isinya sungai-sungai buat apa? Nanti begitu nanti protesnya. Paham ya? Paham ya? Loh, berarti kalau surga isinya cuma air mengalir, kita orang Malang itu air sudah banyak Pak, pegunungan kita hidupnya Pak. Udah banyak air. Waduh, kayaknya mohon maaf lah, saya enggak masuk surga saja. Bisa begitu nanti. Paham ya? Di Al-Qur'an padahal surga itu jodoh sederhana mengalir sungai-sungai begitu. Kenapa jannah itu mengalir sungai-sungai? Karena di Saudi Arabia, tempat suci Al-Qur'an ini tidak ada sungai Pak. Pernah lihat sungai di sana? Yang ngalir airnya sederas kayak di sini? Pernah lihat Pak? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Gambaran untuk orang Arab sana, kenikmatan itu seperti itu Pak. Kalau Anda punya danau yang luar biasa banyak, itu artinya Anda kaya di sana. Kalau Anda punya perkebunan di sana, itu kaya Pak. Di Saudi Arabia itu tidak ada perkebunan sama sekali. Kurma itu pun jaraknya jauh Pak. Kayak saya yang pernah tahu sawit daerah Sumatera itu jauh Pak, nanam sawit. Ya dekatan-dekatan begini ya, jauh dulu berapa meter baru. Nah, maka kalau semakin tingkatannya naik dikit tadabbur Quran, jannah itu maknanya bisa sukses Pak. Jannah bisa maknanya sukses. Kenapa? Sukses itu ada yang tahu nggak? Bisa mendefinisikan sukses? Nggak ada. Selalu ngomong, oh banyak duitnya, sampean itu gajinya sudah sekelas menteri. Tapi tak tanya sama sukses. Kenapa bisa jawab begitu? Belum tahu sukses. Tanya yang paling sekaya di Indonesia, yang sultan sudah sukses. Belum. Kalau sukses ngapain dia masih juga kerja? Gitu. Nah itu jannah pun juga begitu, bisa dimaknai sukses. Nah itu kalau Anda semakin dalam dekat dengan Al-Quran, itu semakin tidak puas menemukan jawaban di dalamnya. Begitu. Nah orang Arab itu digambarkan itu begitu Pak, gambar air mengalir dan sebagainya. Itu kan tidak ada di Saudi Arabia. Maka Allah ingin menyampaikan sukses itu begitu loh, tidak terlihat, sama seperti surga. Ada yang bisa menggambarkan surga? Tidak ada. Maka gambaran surga itu gambaran sukses. Tidak ada yang pernah tahu seperti apa bentuknya surga. Maka baginda Nabi menyatakan wala ain ro'at wala udhunun sami'at. Tidak terlihat seperti mata yang kau bayangkan, tidak terdengar seperti yang pernah kamu dapat ceritanya. Itu surga nanti loh. Nah, begitu. Itu baru ngomong jannah saja, satu kata saja. Tadabbur ayat satu kata saja sudah begitu makna bisa dalam kita menggalinya. Begitu. Nanti naik ke tingkatan golongan orang tafsir. Waktunya habis ngomongin tafsir. Tafsir ini begini, tafsir ini begini. Dan itu nikmatnya dengan Al-Quran Pak. Spesial bulan suci Ramadan Anda harus juga dengan Al-Quran. Spesial. Al-Quran isinya macam-macam. Banyak, lengkap, komplit. Saya nulis buku dan insya Allah sebentar lagi kita harus nikmat. Saya terbitkan. Judulnya buku saya, Manusia dari Lahir Sampai Meninggal. Semua ada di Al-Quran. Semuanya. Sampai ngomong apa saja ada di sini. Ada di Al-Quran. Jawabannya sudah ada semuanya. Nah, itu salah satunya. Sampai surga nanti. Itu semuanya di Al-Quran. Bentuknya seperti apa, dengan siapa duduknya, satu tetanggaan dengan siapa, itu ada dalam Al-Quran. Nah, itu maksudnya biar dekat dengan Al-Quran begitu. Spesial bulan suci Ramadan, waktu Anda cukup untuk habis dengan Quran sudah. Itu saja. Baginda Nabi tiap malam itu khatam Quran. Langsung murojaah dengan malaikat Jibril. Begitu. Ditalaki namanya. Begitu. Saya akan menyampaikan satu kisah yang luar biasa. Kisah karena hari ini pelantikan sekaligus memasuki bulan suci Ramadan. Ini sudah luar biasa, insya Allah berkah. Begitu bagi pengurus yang akan memasuki pengurusan baru khususnya mengawal bulan suci Ramadan. Saya ambil kisah yang luar biasa. Pas kisah ini terjadi di bulan suci Ramadan. Kisah perang Badar itu terjadi di bulan suci Ramadan. Perang Badar itu perang pertama yang terjadi bagi umat Muslim, dan itu perang yang luar biasa dan menjadi tonggak perjalanan Islam. Perang pertama 2 tahun setelah hijrah, tahun kedua di Madinah, baru memasuki
latihan puasa namanya. Latihan puasa juga baru perang pertama. Jadi ceritanya begini sederhananya. Ada namanya golongan dulu Mekah itu simbol kekayaan, Pak. Jadi kalau pengen sukses itu simbol kekayaannya di Makkah. Begitu. Rata-rata orang Madinah dulu berdagang ke Makkah, dibawa pulang ke Madinah. Jadi ada kabilah yang dibawa oleh namanya Sufyan. Begitu. Nah, Sufyan ini pulang dari Makkah setelah berdagang luar biasa, melakukan tijarah dan sebagainya. Itu kemudian bawa banyak sekali harta di sana. Nah, biasanya, ini baginda Nabi dan kawan-kawan ini dan para sahabat ingin kemudian melakukan peperangan dengan ini. Gitu. Karena apa? Untuk ngambil hartanya dan kemudian dikasih tawanan masuk Islam atau tidak. Gitu. Ini enteng karena jumlahnya tidak banyak. Golongan Sufyan ini cuma beberapa ratus orang, tapi bawaannya banyak, hartanya banyak. Gitu, yang dibawa dari Makkah. Nah, terus dengar kabar yang kedua, ada golongan kedua. Golongan Abu Jahal. Tapi dengan bala tentara yang banyak sekali, 1000 bala tentara yang lengkap pulang dari Mekah. Tahu yang terjadi? Ditanyain, baginda Nabi tanya kepada pasukan, kita mau perang dengan Sufyan apa perang dengan Abu Jahal? Kalau sampean dikasih dua pilihan, mau perang dengan Sufyan yang jelas menangnya dan jelas bahwa harta yang banyak, atau dengan Abu Jahal yang pasukannya banyak lengkap 1000 dengan juga bawa harta yang banyak. Kalian pilih yang mana kira-kira? Logikanya? Jelas logika kita pasti akan melawan Sufyan. Pasti melawan Sufyan. Karena apa? Ini jelas menang kok. Tidak perlu ya tidak perlu logika lah. Tapi kadang-kadang logika itu tidak main ketika urusannya dengan agama. Logika tidak main kadang. Logika sudah tidak bisa main kalau urusan dengan agama. Saya contohkan sederhana. Tadi saya ngomong sederhana dengan yang datang lebih dulu saya. Ini tak contohkan logika sudah kadang tidak boleh main ketika urusannya dengan agama. Ini penting. Ini contoh ya. Yang sudah tak kasih tahu gimana. Sudah tahu sampai ini logika sederhana, tapi sampean mungkin juga tidak tahu. Allah Muhammad. Apa yang salah dari tulisan itu? Lihat dua-duanya ini Allah Muhammad. Sama yang buat ini Allah Muhammad, Allah Muhammad. Dua tulisan itu apa yang tidak salah? Apa yang kurang pas? Jadi ada orang yang logikanya kadang dimainkan. Ini begini, selalu proses. Kalau sampai kan buat ini kan atas dasar dekorasi yang cantik saja kan? Pertimbangannya selesai. Kalau orang yang sudah main logika segala macam, ini Gusti Allah kok disejarkan dengan Muhammad? Ini kafir ini. Ya kan? Saya pernah pikir sampai itu pun. Ini musyrik ini. Begitu ya? Begitu. Ini logika yang sudah mulai dimainkan kan? Begitu. Tapi kalau Al-Quran yang menjawab, begitu. Hadis baginda Nabi yang menjawab, sibghat Allah wa man ahsanu minallahi sibghah. Agamanya Allah itu dalam, jauh, begitu. Wa man ahsanu minallahi sibghah, tidak ada yang mengalahkan namanya Allah dalam hati kita. Sampai mau dijejerkan sekaligus ini. Apa sampean pernah menyatakan bahwa Allah ini sama tingkatnya dengan Nabi Muhammad? Siapa yang pernah begitu? Tidak pernah kan? Sama sekali kan? Tetap di hati sampean Allah yang nomor satu kan? Meskipun seolah-olah ini sama kan? Tapi di hati sampean tetap Allah. Yang punya keris sekalipun, yang punya tombak, yang punya tali, yang punya susuk segala macam, ya masih yang paling dalam adalah Allah. Begitu. Kadang memang logika itu tidak bisa dimainkan. Tidak bisa dimainkan. Baiklah kepada kisah ini. Akhirnya apa yang terjadi? Berangkat perang dan yang dilawan adalah Abu Jahal. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal itu spesial surat ini untuk perang Badar. Yujadilunaka fil haq. Baginda Nabi itu didebat. Baginda Nabi didebat. Nabi, ini serius. Kita mau perang sama Abu Jahal. Gitu kan? Ini kan
kayak barusan ini, berapa bungkusnya tadi? Yang dijajar di depan? Berapa kira-kira? 10. Serius sih, 10 orang itu menjadi pengurusnya Sunan Kalijogo. Seru. Bagi sama sahabat, itu sahabat kawakan itu dulu ngomong begitu, yujadilunaka fil haq ba'dama tabayyana. Bagaimana? Ya Nabi, bener enggak? Serius ini kita mau perang sama Abu Jahal. Mereka 1000 pasukan dengan pakaian yang lengkap, persenjataan. Kita hanya sekitar 300-an lebih mau melawan mereka. Ka'annama yusakuna ilal maut. Katanya mereka, katanya para sahabat ini namanya setor nyawa. Serius ini setor nyawa. Kalau barusan katanya ini serius. Apa namanya? Pengurusnya 10 orang. 10 barusan tadi jajar itu. Yang jajar 10 orang. Dengan seragam yang beraneka ragam. Serius ini mau jadi pengurus? Kan begitu pertanyaannya. Saya kemarin pelantikan di mana kemarin? Di Moksan saya datang, Pak. Saya ngisi pengajian. Itu sudah jajar banyak, sudah selesai, Pak. Dan itu semua pakai seragam rapi. Banyak itu 2 baris. Pindah lagi ke Caning juga sama, Mas. 1 baris full, pakai seragam semua. Sampai sini berapa kan? 10. Itu seragamnya seragam mana? Subhanallah. Itu namanya yujadilunaka fil haq. Ini setor nyawa ini. Ini setor nyawa ini. Begitu. Tapi ini setor nyawa baginda Nabi begitu. Itu sama, Pak. Perang Badar begitu, Pak. Itu setelah sahabat ya. Semua lengkap di situ. Abu Bakar ada. Kemudian Umar juga ada. Semua lengkap di situ, Pak. Tapi yang terjadi apa? Ini benar ini enggak setor nyawa kita ini. Terus dijawab. Ini kalimatnya dijawab begini. Wa idh ya'idukumullah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah. Itu yang luar biasa dari para sahabat. Nah, mulai dari sekarang yang perlu dibangun itu mental, Pak. Seragam boleh sama. Mental itu ada macam-macam, Pak. Mohon maaf ya, tanpa mengenai rasa hormat, tak lihat tadi ya. Mohon maaf, siapa? Imam dibantu sama sebelahnya. Itu sudah bagus, Pak. Mental berangkat dulu, begitu usaha aduh saya tidak bisa, selesai nanti kalau seperti itu. Jadi zaman kan tak lihat kalau yang lain kan sudah siap dulu dari rumah kan. Nanti seragamnya ini, nanti duduknya di sini. Begitu kalau pelantikan itu. Kalau masjid-masjid yang lain, itu serius saya setiap pelantikan itu hampir ada saya, Pak. Kalau di sini kan tadi enggak, kamu maju, nggak lihat. Ono sing batik, ono sing jubah, ono sing jaket, ono sing jas, jadi semua, Pak. Saya langsung ingat Badar. Main-main ini. Main-main ini. Ini mentalnya bukan mental tempe nih. Begitu, Pak. Berangkat, siapa yang nyuruh katanya? Tadi kan debat, berapa lawannya? 1000. Pertama kan gitu kan? 1000 ya. Ini saja lah menang kita. Yang jelas ini kita sudah jelas menang. Ngapain perang kalian? Siapa yang nyuruh Allah? Oh berangkat. Begitu, Pak. Nah, itu mental dibangun dulu, Pak. Kalau menang berangkat, mental dibangun dulu. Sama barusan, yang penting jejer dulu, Pak. Seragam urusan gurih mental, tambah itu jaketan. Preman ini, Pak. Ya kan, jaket preman masuk masjid ini. Ya. Kalau di Indonesia namanya mohon maaf ini. Kalau di Indonesia namanya fuckboy gini. Betul kan ya? Waduh, kue kawakan loh di Indonesia. Perang Badar itu begitu, Pak. Mohon maaf ya, ini peperangan pertama para sahabat, Pak. Bahkan mereka membunuh itu tidak bisa. Tapi mau perang, mau tidak sakti mereka. Membunuh saja lo tidak pernah. Pernah membunuh tapi tidak bisa perang gitu. Terus gimana membunuh mereka? Sahabat itu bingung, Pak. Karena mereka pakai pakaian yang lengkap. Itu kalau ditusuk, itu mental. Kan masih ada baju-bajunya. Sampai sebegitunya loh. Tapi karena apa? Mental sudah dibangun dulu, siapa yang nyuruh? Allah, berangkat. Begitu, Pak. Nah, sampai kalau sudah urusannya di sini, sama seperti doa yang dibaca oleh Pak Gubernur tadi. Apa doanya tadi? Yang penutup tadi. Masih ingat tak? Gak ingat ya? Iya, Pak.
Saya itu loh yang dengerin sebelahnya hafal saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu kan? Nikmal maula wa ni'man nasir. Di ayat ini Pak, spesial juga di perang Badar itu muncul Pak. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Cukup Allah sebagai penolong kita. Selesai urusannya. Selesai Pak. 300 lawan 1000. Selesai. Perang Pak. Berangkat perang. Bingung. Ini besok perang. Ini malam sudah perang. Ini ngumpul ini buat tenda. Besok pagi mau perang. Itu bingung kan? Gelisah. Semuanya gelisah. Gini. Perang kok gak? Serius ini. Padahal tadi sudah ngomong berangkat. Begitu kan? Serius ini. Perang Badar itu begitu Pak. Berangkat. Ini Allah yang nyuruh. Ini Allah yang nyuruh. Tapi malam itu gelisah. Ya Allah. Besok ini perang. Begitu kan? 1000 ini tenang. Tapi ini justru Allah begitu. Kadang dalam hidup itu begitu Pak. Kadang dalam hidup itu kadang begitu Pak. Ya Allah kerja di Korea kayaknya susah. Begitu kan? Tapi kalau gajian nikmat. Gitu kan? Tapi pengen pulang. Tapi sekali mau pesen tiket, istri sudah ngomel. Begitu kan? Itu Pak. Tantangan serunya begitu menghidup itu Pak. Selalu ada tantangan dulu. Selalu Anda dihadapkan dengan dua pilihan, nggak usah kaget. Ada yang, mohon maaf ya, ada yang cantik, tapi miskin, begitu kan? Ada cantik, ada kaya, tapi tidak cantik. Pilihan selalu ada dalam hidup itu, Bro. Kerja di sini gajinya gede, tapi capek. Di sini kerjanya gampang, gajinya kecil. Selalu begitu, hidup itu begitu. Ada pilihan-pilihannya, selalu begitu. Tapi kalau Anda sudah seperti dalam ayat ini, Allah melanjutkan, wa in tastaghithuna rabbakum. Malam ketika seluruh pasukan baginda Nabi yang jumlahnya 300 sekian bakal perang melawan 1000. Ini malam ya, belum perang. Itu gelisah antara mau perang sudah pasti kalah, enggak perang disuruh Allah, begitu loh. Kayak sampean loh, kayaknya pengen balik ke Indonesia, tapi istri nyuruh kerasan di Korea, begitu kan? Akhirnya ya sudahlah dikuat-kuatkan dulu lah, begitu kan? Sampai istri tenang dulu, begitu. Sama. Iltastaghithuna rabbakum, baginda Nabi malam melakukan istighosa. Istighosa itu boleh, tapi cara itu macam-macam. Pokoknya seluruh ulama tidak ada yang berbeda pendapat tentang istighosa itu boleh. Istighosa itu maknanya minta pertolongan. Kalau dalam bahasa Arab ada kalimat yang bunyi isti, artinya minta pertolongan. Istikhara, minta petunjuk. Istighosa, minta pertolongan dari Allah SWT. Bentuknya apa? Baginda Nabi malam ketika besok perang, 2 orang yang tidak tidur. Baginda Nabi dengan sahabat paling luar biasa, Abu Bakar, tidak tidur Pak, malam melakukan istighosa, minta pertolongan, minta doa kepada Allah. Ini Pak, kalau sampean ingin sukses, pengen punya hajat sekarang, malam itu tidak tidur. Ini cerita ya, ini agak geser ke dikit ya, sebelum saya masuk ke sini lagi ya. Ada cerita unik lucu begitu. Ini di Canggih, karena nggak live kan, ceritain satu. Ini bukan ngomong jelek, ini ngomong lucu ini. Nggak ngomong nggak ngecet buruknya lah. Dia kerja di pabrik yang nggak bisa keluar. Bingung dia, bingung. Tak kasih cara dia. Tak kasih cara. Ada 2 cara. Kalau pengen bisa lolos dari pekerjaan saya tidak ngajar sampai ya. Barangkali ada yang ketekan kan, mau keluar pabrik tidak bisa. Caranya 2, tak kasih tahu. Ustaz, datang ke saya, saya mau keluar dari pabrik, gajinya kecil, saya masih muda buat pengen. Tapi kalau keluar tidak dikasih surat sama pabrik kan? Betul. Caranya 2. Gitu kan. Apa itu Ustaz? Pertama pura-pura gila. Sudah pura-pura gila sudah. Sampai dibawa ke rumah sakit tidak ada obatnya itu sudah. Loh, saya pernah menemukan begini. Jam 12 malam saya ditelepon, Ustaz, mohon maaf datang, ini ada kesurupan, minta diruqyah. Gimana? Di Tegu. Ustaz, ini ada kesurupan, tak lihat setengah 12. Di mana? Saya itu daerah timur, Jilian. Tahu Jilian? Oh, Jilian. Pusing kan? Ini 1 jam lebih saya kesana ini. Setengah 12.
pusing deh. Tolong Ustaz, minta tolong begini. Berangkat saya ke Cilia, setir sendirian sana. Oh, nah main-main Pak, saya kesini juga nyetir sendiri saya. Ke Cilia berangkat saya, sampai sana tak doa tidak mempan, tak gini kan tidak mempan, pusing saya kan. Ini kayak hilang kesaktian saya ini rasanya. Begitu kan. Sudah semua keluar biar saya senggol dengan dia. Keluar semua senggol saya dengan dia. Sudah Ustaz, bawa parang kan dia. Bawa parang dia. Senggol saya dengan dia. Ustaz enggak apa-apa, saya Ustaz. Gitu. Keluar semua Pak, senggol tutup pintu blek. Saya nyari batu yang gede Pak. Terus saya cari batu yang gede. Enggak waras, tak antar batu kan. Saya waras kan. Tak hitung sampai 3, enggak sembuh kamu tak lempar batu ini. Ayo. 1, 2, ampun Ustaz. Ampun. Ya kan? Kamu ini gara-gara kamu ini apa hilang kemampuan saya? Tak tanya gitu. Kenapa Ustaz? Kamu kenapa gila? Ustaz, saya ingin dikeluarkan dari pabrik. Terus cara paling mudah keluar dari pabrik itu gendeng Ustaz. Ini loh. Dia sembuh, saya ini sembuh. Sembuh. Loh jangan Ustaz. Nanti kalau suratnya sudah keluar, saya sembuh. Ya sekarang sembuh dulu. Besok pagi kumat lagi. Biar saya keluar sini ketemu orang-orang dikira nanti tidak mempan saya kesaktian saya hilang. Oh ya Ustaz, sembuh dia. Kurang ajar ya. Makanya kalau ada yang ngomong Ustaz mau diruqyah nggak percaya sekarang enggak. Itu akal-akalannya aja. Pabrikmu susah ya. Nah, ini serius ini. Di Cangnim itu kan, bingung ya. Malam itu udah latihan gendeng dia. Serius nih Cangnim nih. Ada saksinya itu loh. Amir saya latihan gila sudah malam itu. Bingung dia. Terus cara yang kedua bisa dilakukan. Cara kedua, setiap hari ngomong. Sajamim, ketijusio, wis ngono. Tapi kalau setiap hari pasti kamu di 18. Setiap hari. Jadi udah tapi sudah lebih. Nah, dengerin aja. Sajamim, andeo, ketijusio. Wis ngono tak wis. Di bahasa Korea pokoknya yang penting dia paham kalau kamu pengen berhenti kerja. Wis gitu. Tiap hari ngomong. Akhirnya apa yang dilakukan dia? Dia pakai cara yang kedua. Cara pertama sudah dicoba sama dia. Pas lagi gendeng, ketawa dia. Pas dipegang teman-temannya yang gendeng kan. Aku sih latihan gendeng ini. Kok iso gitu. Jadi hari pertama gagal dia. Hari kedua pakai cara yang itu. Akhirnya dikeluarkan dari pabrik. Tapi jangan dipakai loh ya. Pakai. Alam bisawab. Itu akhirnya itu. Wallahu alam bisawab. Kembali lagi ke kalimat iltastaghiitsuna rabbakum, malam baginda Nabi penuh. Dan apa namanya, untuk yang Cangnim itu 1 bulan penuh dia tidak tidur. 1 bulan penuh dia tidak tidur. Jadi mau dikeluarkan bulan Februari, Januari dia sudah tidak tidur. Malam itu sudah bukan tidak tidur pun enggak ya. Jadi dia malam jam 3 bangun langsung doa dia. Wiritannya apa? Diracik sendiri Pak. Keren kan? Wiritan digawe sendiri dia. Racik sendiri. Baca ayat kursi 10.000 bahwa ini sekirus. Dari mana kamu? Pokoknya saya yakin itu Ustaz. Sakti kan mereka. Dan benar pas Februari masuk ngomong Sajamim juga ketijusir. Oke, saya dikasih lolos. Hebat ya. Nah, itu karena apa? Iltastaghiitsuna rabbakum, minta pertolongan kepada Allah. Setiap masalah ya ketika mengawali semuanya itu awali dengan Allah dulu. Bukan ketika sudah masalah datang baru kita laporan ke Allah. Pasti yang seperti ini pasti dipending. Pasti dipending. Dikasih jeda biar kita paham bahwa Allah itu tidak bisa seenak kemauan kita. Gitu. Jadi kita sudah dapat masalah panjang. Kemudian kita datang kepada Allah. Pasti tidak seketika jawabannya datang. Pasti akan dipending dulu. Akan ada waktu untuk memending dulu. Untuk memberitahu kepada kita bahwa Allah tidak bisa diatur. Ada masanya dulu. Kamu tahu ada namanya ikhtiar. Begitu nanti. Tapi ketika Allah sudah mengawali semuanya dengan rangkaian mengawali semua niatnya di awal dari Allah, semua pasti akan selesai. Di Korea Pak, di Korea, seluruh masjid di Korea tidak pernah terpikir mereka membangun masjid. Yang di pikiran mereka hanyalah mengabdi kepada Allah. Saya masih ingat di Cangnim dulu masjid dibangun itu karena apa? Karena mereka kebingungan sudah. Dulu ngajinya di pabrik Pak. Saya masih ingat. Kalau di sini dulu ngajinya di timur Pak.
di sebelahnya gereja. Yang nggak tahu ya, sebelum di masjid ini ya, sebelahnya gereja sana. Itu niatannya bukan menyembah masjid, tidak. Kami niatannya untuk mengabdi pada Allah. Makanya perjalanannya dibimbing dengan benar. Sampai hari ini menemukan tempat yang nyaman dan layak seperti ini karena Allah menyiapkan semuanya, Pak. Pada perang Badar juga begitu, ya Allah. Baginda Nabi malam berdoa bareng dengan Abu Bakar, berdua saja, yang lain sudah tidak ada. Itu berdoa, ya Rob, 300 lawan 1000. Kalau kami kalah ini ya Allah, selesai sudah urusan Islam. Ini perang pertama kami, perang yang luar biasa. Harus kalah maka selesai Islam. Terus dijawab oleh Allah, fastajaba lakum anni ma'akum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Datanglah 1000 malaikat untuk mengawal pasukan yang 300. Lawannya 1000. Jadi sebenarnya 300 tidak ngapa-ngapain. Paham ya? Yang perangnya apa? Malaikat. Ada satu orang yang selamat dari 1000 lawan tadi dan tidak mati dan kemudian masuk Islam. Yang terjadi apa? Ketika perang Badar, itu semuanya gelap. Semuanya gelap sudah. Ibarat kalau film-film ada yang ada awan itu, sebenarnya niru kita ini. Awan gelap tidak kelihatan apa-apa itu. Jadi 1000 pasukan itu seolah-olah tidak kelihatan apa-apa. Semuanya seolah-olah ditebas semuanya. Semuanya ditebas dalam perang Badar itu. Yang nebas siapa? Malaikat. Jadi 300 orang itu cuma gini-gini tok sudah. Ya serius ini Pak, gini-gini tok dia. Bahkan membunuh saja mereka tidak bisa. Diajari sama Allah caranya membunuh Pak di Al-Quran ini Pak. Dan buka surat Al-Anfal. Makanya nanti Al-Quran spesial Ramadan dibuka, dibaca sama teman-teman. Mereka itu cuma gini-gini tok sudah Pak. Gini-gini tok, joget kayak Pak, joget itu. Dan 1000 orang itu meninggal semua. 1000 orang itu meninggal dunia. Saya bacakan ayatnya dalam surat Al-Anfal yang kemudian dilanjutkan surat ayat ke-11 ini. Idyuwashikumun nu'asa amanatan minkum. Malamnya 2 orang tadi tidak tidur, minta pertolongan Allah. Di jinas jawabnya fastajabna. Kalau dalam Al-Quran setiap ada kata fa itu jawaban Allah yang seketika, tidak nunggu lama. Jadi mohon maaf ya, setiap kali kita akan berperang pasti akan ada lawan kita. Lawan terakhir kita adalah setan. Kalau sudah tidak ada lawan ini ya, lawan terakhir kita adalah setan. Itu sudah pasti. Kalau ini jadi tadi pengurus dari 10 sudah gagah, maju, sudah kelihatan kokoh dan sebagainya, sudah kelihatan tidak ada lawan sama sekali kita. Lawannya pasti sudah satu terakhir, setan. Sama pada perang Badar, 2 orang tadi yang tidak tidur, siapa tadi? Baginda Nabi dengan Abu Bakar tidak tidur. Yang lain tidur semua Pak. Ini setan Pak masuk. Setan. Idyuwashikumun nu'asa amanatan. Semua dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Keren, Pak. Besok perang lawan 1000 orang, sempet-sempetnya tidur malam. Bisa kira-kira. Sampean yang mohon maaf ya. Ada nih yang beberapa masjid besok sudah mau pelantikan, kan harus sambutan ini ya. Bingung dia. Enggak tidur malamnya, Pak. Gara-gara sambutan ini, Pak. Pas sudah dipanggil, ternyata waktunya tidak banyak. Jadi sambutan saya masih banyak. Begitu. Ada yang sampai tidak tidur gara-gara itu. Ini mau perang besok pagi lawan 1000, itu malamnya masih sempat tidur. Itu rahmat dari Allah. Nu'asa amanatan. Maka kalau bisa tidur, jadi ada yang bisa tidur. Itu kalau bisa ada tidur, itu Pak cirinya Anda mendapatkan sakinah dari Allah SWT. Begitu Pak. Sakinah itu tidak selalu datang lewat istri, Pak. Tidur itu juga sakinah. Paham ya? Maka kalau Anda bisa tidur itu jos. Nanti kalau sama tidur terus cincin ngomong aja, lagi dapat sakinah. Terus serius Pak, nu'asa amanatan di sini Pak. Kalau sudah tidur pasti amanatan, aman Pak. Orang yang sudah tidur tidak mengganggu orang lain. Orang yang sudah tidur tidak akan merusak orang lain. Orang yang sudah tidur tidak akan bermaksiat. Orang yang sudah tidur. Tapi setan tidak mau kalah Pak. Malam perang Badar tadi itu sudah dibuat tidur oleh Allah ini. Dikasih kenikmatan, nikmat tidur itu Pak. Bayangkan mau perang lawan 1000 dengan tidak punya bala tentara dan tidak punya kekuatan apapun, itu masih bisa tidur. Itu nikmat dari Allah SWT. Itu sakinah dari Allah SWT.
Akhirnya apa? Bisa tidur. Setan tapi masih bisa mengganggu, Pak. Yang terjadi apa? Seluruh pasukan kecuali 2 orang, tanpa terkecuali ya, kecuali 2 orang semuanya junub. Tahu junub? Mandi basah. Setan masuk sampai ke dalam mimpi, Pak. Jadi semua pasukan itu basah. Apa namanya itu? Junub. Semua pasukan kecuali 2 orang tadi, baginda Nabi dengan Abu Bakar. Semuanya mandi basah. Jadi malamnya dia, jadi pagi bingung juga. Bingungnya double, Pak. Kita mau perang Mandi dulu. tapi lagi junub. Mau mandi pakai mandi apa? Gak ada air, Pak. Bingung, Pak. Setan itu sampai segitunya loh nanti sampean itu, Pak. Jadi nanti ada momen nanti, Pak. Nanti akan ada momen. Wah, kalau enggak masjid Kali Jogo ini karena kita enggak bisa, Pak. Nah, itu setan udah mulai masuk. Langsung ya, setan. Begitu saja. Jadi kalau sudah mulai kelihatan gagah begini, memusungkan dada, langsung setan. Dan memang begitu, Pak. Perang Badar itu begitu terjadinya. Sudah selesai semuanya. Yang luar biasa, apa pasukan dibuat tidur, musuh dibuat ketakutan. Itu abadi dalam Al-Quran. Ayat 11 dan ayat 11, ayat 11 dan 12. Ilyuha rabbakum, Allah mewahyukan kepada mereka. Apa? Ketakutan yang luar biasa musuh. Ya Allah, belum perang saja musuh sudah takut pada kita. Belum perang. Bayangkan sampean ketika masuk Korea pernah rasa takut? Tidak ada. Karena sampean sudah melakukan sudah melakukan istighosah kepada Allah SWT. Sampai bahasa Korea kan, mohon maaf sudah tanpa mengasih rasa maaf. Oke. Tapi berani masuk Korea. Saya belajar bahasa Korea 2 tahun, Pak, di sekolah Korea. 2 tahun, Pak. Kadang senyum-senyum saya lihat sampean semua. Itu gajinya itu kalah saya dengan sampean. Subhanallah. Apa masih kurang sakti saya? Kadang begitu, Pak. Sampai yang bahasa Korea 3 bulan. 3 bulan itu pun masih bolos, begitu kan? Apalagi lewat jalur khusus. Mohon maaf, itu masih berani masuk Korea. Kerja itu masih oke, Pak. Saya yang 2 tahun di Korea itu masih subhanallah. Ketawa saya lihat mengambil. Karena sampai sudah pernah melakukan iltastaghitsuna rabbakum, istighosah kepada Allah SWT. Sampai yang mau masuk Korea ini, Pak, minta pertolongan kepada Allah itu sudah pasrah sepenuhnya, Pak. Ya kan? Makanya sampai Korea enggak khawatir belas. Mau tinggal di mana enggak kepikiran. Mau kerja di mana enggak pikiran sama sekali, Pak. Wah, ekstrim pokoknya pekerja Indonesia yang masuk Korea, Pak. Ekstrim. Dulu dari daerah sana, Tongyong, itu sering, Pak. Dari kapal. Bahkan dari Moko, dari jam, Pak. Itu, Pak, dibayar, Pak, berapapun, Pak, asal sampai masjid. Wah, dulu masjid itu juga itu 2, Pak. Jadi yang kabur dari Tongyong, dari Moko, kan jauh itu kan perjalanan sini kan 2 jam, atau dari Muncong sana itu membayar 500.000 dibayar, Pak. Taksinya ini agar sampai di masjid di masjid itu luar biasanya, Pak. Karena apa? Anda mengawali masuk Korea ini dengan istagfari itu narobahu, minta pertolongan kepada Allah. Pasrahnya luar biasa. Kalau sudah diawali dengan pertolongan kepada Allah, mudah semua urusannya. Bukti bahwa Allah menolong para pasukan Badar pertama, wa yunazzilu minas sama, turun air hujan, Pak. Tadi kan kebingungan, Pak, karena sudah sudah junub. Ini perang dalam keadaan suci saja belum tentu menang, apalagi perang junub kayak gini posisinya. Begitu pikiran, Pak. Allah mendatangkan hujan. Setelah itu hujan rahmat. Akhirnya mandi dengan hujan, luar biasa. Itu pertolongan Allah pertama. Bukti bahwa Allah menolong para pasukan Badar. Turunlah air hujan. Itu pertolongan Allah yang pertama kepada para pasukan Badar. Selanjutnya, setelah terjadi kemudian terjadilah peperangan. Ya, sampai di sini dalam Al-Quran ini bunyinya begini, Pak. Kita bacakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ulki fi qulubil ladina kafar ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullaban. Sampai nanti kalau perang tebas bagian lain, fadribu fawqal a'naq, tebaslah nanti di atas punggung. Jadi di atas apa namanya, pundak.
Jadi kalau tebas bagian sini. Wadribu minhum kullabanan, tebas yang sekuat-kuatnya. Itu baca di sini. Itu diajari Allah karena mereka itu masih amatiran. Dan sahabat ini baru pertama kali perang dan ini perang pertamanya. Perang luar biasa. Lawannya pakai apa namanya? Pakaian lengkap. Jadi kalau ditebas bagaimanapun tidak mempan. Allah ngajari, fadribu fawqal a'naq, pukul bagian leher. Karena di sini antara leher dengan ini itu terpisah apa namanya? Besinya. Itu diajari oleh Allah, Pak. Sampai sebegitunya Allah ngajari. Jadi terus yang luar biasa, Pak. Sudah selesai perang, menang akhirnya. Pada akhirnya apa namanya? Menang 300 lawan 1000 tadi. Sudah menang. Itu yang lucu. Ayat ini ngawalinya begini, Pak. Surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Sudah menang dan menangnya tadi diajari oleh Allah, didatangkan malaikat berapa tadi? 1000. Itu para pasukan yang 13 dengan gagahnya. Oh, ambilnya saya ini. Ambilnya saya. Kalau bukan saya ambilnya, tidak seperti ini, tidak bisa. Berat. Kalau bukan saya Dewan Suronya. Oh, tidak ada ini. Wiko babat. Kalau bukan saya Dewan Suronya, ini tidak ada telepon ini, Pak. Ini maksud saya tidak ada telepon ini. Padahal tadi itu loh, jadi begitu Pak, perang Badar selesai peperangan, itu pertanyaan pertama di ayat pertama itu bukan siapa yang memenangkan peperangan, bukan Pak. Yas'alunaka 'anil anfal, untuk siapa harta yang banyak. Perang selesai, itu pertanyaan pertama baginda Nabi, itu semua langsung rebutan Pak. Merasa Dewan Suro kan, ngambil banyak ya. Karena sudah pernah dari ini kan Amir saya ngambil banyak. Karena setiap perang itu mereka bawa dewa budaknya, mereka bawa dewa, Pak. Maksudnya dewa itu patung yang terbuat dari emas, itu ditancapkan ke tombaknya, Pak. Itu setiap perang itu begitu, Pak. Orang-orang kafir itu buat. Semuanya itu berisi emas, semuanya bawa itu, Pak. Jadi semua langsung dibawa. Itu dewa-dewa mereka dibawa. Itu setiap perang. Diyakini oleh mereka itu membawa kekuatan. Begitu. Yang luar biasa, perang ini selesai, pertanyaannya umat Islam terpecah belah. Terpecah belah karena apa? Harta. Karena duit. Karena harta rampasan tadi. Yas'alunaka 'anil anfal, untuk siapa ghanimah ini? Untuk siapa ghanimah ini? Akhirnya apa? Banyak ngambil, bingung. Ini karena pemain baru di sini. Lumayan baru, dapatnya dikit Pak. Kan biasanya agak jahit-jahit kan, makanya dikit, pelan-pelan, dikit yang jahit-jahit. Karena sudah mulai dekat dengan Dewan Suro kan, kayaknya makanya sudah mulai banyak. Sama Pak, dalam perang Badar juga begitu Pak. Pemuda-pemuda itu emasnya dapat dikit Pak. Kan itu sudah langsung dijepit kan. Yang golongan sahabat-sahabat yang keren-keren itu Pak, sahabat Umar, Bakar, Usman semua itu ngambil yang gede-gede Pak. Karena mereka merasa palingan terpecah umat itu Pak. Masih di medan perang, belum kurang, terpecah umat. Waktunya ini perang ini bulan suci Ramadan persis. Itu semua terpecah belah. Ada yang merasa saya pas perang ada di medan paling depan, begitu ya. Oh saya gak ada paling depan ini. Kalau dalam hari ini, oh saya pengurus harian ini. Kan begitu tadi, pengurus harian ini. Jadi pas perang Badar itu selesai. Ngambil harta rampasan tadi, itu golongan paling depan ngomong, saya yang paling berada di garda paling depan. Terus satu golongan ngomong, saya yang melindungi baginda Nabi. Ibarat kata, saya ini pendampingnya Dewan Suro. Begitu kan? Jadi harus, kenapa? Kalau sudah perang, sekali panglima tertebas, selesai peperangan. Artinya kalah. Maka ada dua golongan. Golongan pertama, merasa garda paling depan. Golongan kedua adalah orang yang menjaga baginda Nabi biar tidak ditebas. Dan saat sebelah lagi golongan yang tidak masuk dua golongan tadi. Jadi sudah terbagi menjadi 3 golongan pada perang Badar. Itu karena apa Pak? Harta rampasan. Terus setelah itu apa? Baginda Nabi jawab begini. Dalam ayat suci Al-Qur'an saya jawab, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Ingat, harta rampasan itu untuk Allah dan untuk Rasul. Bingung? Harta rampasan untuk Allah dan Rasul. Yang sahabatnya dikit langsung ngomong,
Harta rampasan itu Allah dan Rasul. Gitu. Itu yang hartanya dikit Pak. Yang dapat harta gini Pak. Yang dapatnya banyak ya Dewan Suro, Amir dan pengurus ini kan. Waduh kan berat kan. Kan sudah dapat banyak. Maksudnya untuk Allah dan Rasul kan begitu. Bingung Pak. Harta rampasan itu begitu. Sama Pak. Nanti kalau sudah sukses akan ada masa terpecah belah. Fa aslihu dzata bainikum. Ayat ini langsung digagal. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Ayat pertama ini berbicara begitu. Jadi hari ini Anda sudah berjejer rapi. Saya tahu pakaiannya berbeda-beda. Saya tahu Anda dari banyak daerah. Saya tahu Anda dari berbagai tujuan, berbagai golongan sendiri. Tapi ingat, fa aslihu dzata bainikum. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Ayat pertama. Tempat ini adalah tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tempat mempersatukan. Itu harus dipegang. Ramadan boleh capek pikiran, capek badan. Tapi ingat tempat ini Ramadan adalah tempat kita mendekat kepada Allah dan fa aslihu dzata bainikum. Harus saling paham. Yang bagian masak capek, tidak usah lagi omong. Loh, kamu udah taraweh? Kafirin. Nggak usah ngomong begitu. Taraweh sunnah, begitu kan. Tapi lah gak taraweh ya lunggu-lunggu di kursi itu, jangan. Gak taraweh kok enak kursi-kursian begini. Ya kan ngece namanya kan. Yang di sini lagi takbir Allahu Akbar taraweh. Di situ enak main kursi-kursian begini, ngece namanya. Kalau gak taraweh ya tenang sendirian dan ngambek di mana, enggak apa-apa. Karena sunnah, begitu ya. Pas itu nanti ada yang merasa, apalagi pas pembagian zakat, waduh bingung pembagian zakat. Saya Dewan Suro ini. Jatah. Gitu. Oh, saya amirnya. Loh saya saya ketua panitia zakat ini. Kalau jawabannya, loh saya yang bagian doain zakatnya. Nanti kalau enggak saya enggak keterima zakat ini. Ada masalah seperti itu, Pak. Akan ada masalah seperti itu. Sama seperti Anda sukses hari ini. Anda tidak sadar Pak. Orang sukses itu cirinya tidak sadar kalau dia sukses Pak. Tanya Sandiaga Uno, Pak Anda sudah sukses? Enggak, saya biasa saja. Tanya CT, Khairul Tanjung, Pak Anda bisa sukses bagaimana? Tidak ada yang bisa jawab Pak. Tidak merasa dia sukses. Sama seperti sampean. Sampean itu sudah sukses, cuma Anda tidak bisa merasa sukses itu Pak. Begitu. Gaji sampean sudah lebih dari Pak RT, Pak Camat, Pak Bupati. Dari pernah ada. Sekali, waduh, Pak Polisi, Pak Polda, lewat semua ya. Lewat semuanya itu. Bahkan yang lucu di Korea itu Pak, yang lucu. Saya kerja di Indonesia itu Pak. Itu kalau enggak lembur itu seneng banget. Kalau di sini Pak, kalau lembur itu seneng banget. Jadi kalau enggak lembur itu sakit sama. Pusingnya, ya Allah, enggak lembur sih, begitu. Dulu zaman saya masuk Korea pertama 2016 saya di sini, Ustaz, doa lemburan ada enggak? Subhanallah. Lembur saja masih minta doanya, Pak. Subhanallah. Di Indonesia orang itu mencuri-curi, Pak, biar enggak lembur. Di sini kalau enggak lembur itu nangis. Subhanallah, begitu kan. Orang sukses itu kadang enggak tahu, Pak. Kalau kita itu lagi sukses. Nah, ketika Anda sukses begini Pak, sadarlah akan ada orang yang merasa berharga, akan ada orang yang merasa hadir dalam kesuksesan Anda. Jadi tidak usah kaget. Kayak Mas ini misalkan. Kalau enggak karena saya, enggak mungkin dia sampai Korea. Nah, nanti begitu Pak. Ada saudara yang begitu. Oh, kamu dulu kalau enggak tak pinjemi duit, enggak sampai Korea. Ada yang begitu. Oh, dulu kamu kalau enggak tak doain, enggak sampai Korea. Begitu Pak. Kalau enggak di LPK saya dulu kamu enggak masuk sana dulu. Akan ada masa itu Pak. Itu biasa. Sukses itu akan ada begitu Pak tantangannya. Baginda Nabi ketika sukses melang dalam perang Badar ini juga begitu, datang semuanya Pak. Baginda Nabi saya gak ada paling depan, harusnya saya dapat imbalan banyak. Sama juga Brahma kan hari ini kan sibuk ngurusi orang-orang yang terpecah belah tadi kan, karena ada sukses, begitu. Ada merasa saudara datang, pilih duit, kan begitu kan? Hutang dulu, nanti tak kembalikan dan sebagainya. Itu karena apa? Dia merasa berjasa, merasa begini. Ini ada nanti juga akan ada datang terus begini. Itulah
nanti tugas sama. Fattaqullah wa aslihu dzata bainakum. Di masjid ini juga sama. Akan ada orang yang merasa sukses karena dia. Oh, Masjid Sunan Kalijogo berdiri kokoh, tegak, bagus, dikorek. Itu dulu karena saya. Itu karena kepemimpinan kita. Itu karena dewan pengurusnya kita, dewan suruhnya kita. Itu begitu terus. Begitu. Tapi ingat, Allah langsung mengingatkan dalam Al-Quran, fattaqullah, tempat ini adalah tempat untuk mendekatkan kepada Allah. Wa aslihu dzata bainakum, tidak ada perbedaan di sini. Sampai mau Cilacap, Cirebon, Indramayu, Jawa Timur, Jawa Barat, semua di sini sama. Semua. Yang paling luar biasa adalah fattaqullah, mereka yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi bulan suci Ramadan, saya harap jenengan seperti perang Badar. Perang dulu sudah. Tidak usah mikir. Ini perintahnya Allah sudah. Nanti puasa kuat nggak kuat ya? Ya Allah, saya kerja di perguruan. Berangkat, sudah puasa dulu. Urusan berangkat. Itu memang ada selalu dua jalur gitu. Aduh, kayaknya berat, panas. Tapi ini puasa Ramadan 1 tahun sekali. Begitu. Nah, apalagi masih Idul Fitri, Pak. Itu paling berat. Idul Fitri. Ini tidak mau berangkat. Ini Idul Fitri tahun sekali. Mohon maaf ya. Ini pas sholat Idul Fitri, Pak. Wah, itu tantangannya luar biasa. Apalagi sholat Idul Fitri antara Senin sampai Jumat. Waduh, tantangannya luar biasa ini. Kalau tidak masuk kerja, ini pas lagi lemburan banyak. Tapi kalau tidak sholat Idul Fitri, ini setahun sekali. Terus saja. Fattaqullah wa aslihu dzata bainakum. Jadi pesan penutup dari saya memasuki bulan suci Ramadan sudah datang kepada Allah SWT. Seperti perang Badar sudah, tapi niatnya sudah karena Allah. Mengawal jadi pengurus sudah niat karena Allah. Bagaimana Allah akan mendatangkan kemudahan bagi kita. Bahkan para sahabat yang tidak bisa membunuh diri agak diajari cara. Nanti akan ada malaikat yang mendampingi. Nanti akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan pun juga begitu, Pak. Buktinya sampai di sini berangkat dari Indonesia. Dari Indonesia itu sampai susah, Pak. Nunggu berapa tahun, Pak? Setahun itu cepat sekali. Paling cepat itu setahun, dulu ada 6 bulan. Bahkan sekarang itu bisa 2 tahun, 3 tahun Pak, untuk bisa masuk Korea. Antriannya itu puluhan ribu, Pak. Bahkan corona begini, itu di Indonesia itu antrian masuk Korea itu panjangnya luar biasa. Ngalang-ngalai PNS, Pak. Masuk ke Korea itu. Bahkan hari ini maka ketika di sini coba, ayo dimanfaatkan semuanya yang bisa kita lakukan. Begitu. Banyak orang yang ingin duduk di posisi sampai hari ini. Duduk di sini, dikasih teh botol sosro, ada teleponnya, tinggal datang, duduk, langsung dijemput, bentar lagi masih diantar, saya aja datang sendiri, pulang masih dikasih info babat, sampai di sini bakso ada, info babat ada, undi ada, bakwan, ya Allah, gratis ini Pak. Iuran sebulannya berapa? 10.000. 1 minggu makan 2 kali. Jos. 10.000 makan 2 kali tiap minggu, Pak. Apalagi yang tinggalnya di sini, Pak. Waduh, tidak cover makan 2-3 kali sehari. Pokoknya masuk dapur boleh bebas makan. Itu bayar berapa? 3.000. 3.000 ya Allah Gusti. Itu nanti masuk masakan Padang itu boleh nyium gini. Masakan Padang 3.000 loh. Makan gitu. Aduh. Nanti kalau ngomong ya Allah duitku habis buat sedekah yang mana? Pertanyaannya selalu begitu, Pak. Masih sampean itu. Tak lihat saya kalau masjid itu kadang beberapa masjid ada uang 10.000 kadang tragis gitu. Masaknya luar biasa, Pak. Teman-teman Indonesia itu enggak mau, Pak, masakan tempe jarang, Pak. Rasanya rata-rata teman-teman itu makanannya apa? Daging semuanya, Pak. Serius. Sampai saya ngomong, aduh, kalau saya makan di masakan Indonesia kadang kolesterol ini guys. Mereka enggak mau sayur itu yang katanya murah. Allah alam sebab. Nah, Ramadan ayo kita siapkan semuanya lah. Mental, fisik, batin, tenaga, terus kemudian hartanya. Mumpung masih di sini, Pak. Serius ini, Pak. Di Indonesia Anda tidak bisa lakukan itu. Berat, Pak. Bukan tidak bisa, berat. Berat, Pak. Di sini punya duit, ayo. Sama maupun tidak usah nanggung kasih.
Di sini yang bisa lakukan Pak. Banyak yang ingin duduk di posisi Anda ini Pak. Serius. Duduk santai posisi sana sambil tidur prosotan enak-enak itu. Di Indonesia itu Pak. Waduh mereka ini Pak yang di Indonesia itu Pak. Serius ini ya, bukan saya dukun ya. Di Indonesia yang mau masuk sini Pak. Doanya kenceng banget Pak. Seolah-olah saya dengar dari sana, ya Allah sampai Korea, begitu katanya Pak. Itu puasanya itu tidak mau Senin Kemis Pak Daud. Loh, duha belum masuk waktunya duha itu Pak. Nangis mereka. Ya Allah Gusti, kok tidak pagi-pagi sih, begitu kan? Yang di sini ya Allah kok cepet banget pagi. Di Indonesia yang mau masuk ke Korea itu tahajudnya kenceng Pak. Saya dibayar 100 juta sama mereka yang mau masuk ke sini biar ngasih surat rekomendasi bisa masuk Korea. Kasih surat rekomendasi dari KMF masuk Korea, setelah itu kabur. Saya dikasih 100 juta. Sampai segitunya loh mereka. Ayo, sampai di sini kadang ya Allah, Ustaz doa untuk Ustaz. Subhanallah. Ayo dinikmati hari ini momen Anda melakukan hal yang terbaik bisa dilakukan. Ayo lakukan. Mohon maaf Pak, saya lagi tidak enak badan. Saya berangkat dari Bisul Pak, sampai di sini jam 2 Pak. Siap saya Pak. Ya bukan karena apa, karena saya ini tidak bisa. Karena kalau sudah besok sudah full, saya harus berangkat. Tadi malam kemana? Canggih Pak, saya sakit Pak. Mohon maaf ya, sekali ini saja saya minta dijemput saya Pak. Nah, itu usaha saya Pak. Usaha saya untuk melakukan bahwa saya ingin bersyukur pada Allah. Saya hari ini ada di sini. Saya selalu ngomong Pak, sampean ngomong pernah ke negara mana? Saya sudah pernah masuk sana. Bukan saya sombongnya, jatuh minimal. Ke Jepang saya sudah pernah. Jadi Nagoya lama sekali. Saudi Arabia tambah hafal kan. Saya menyebutkan Saudi bentuk manapun saya hafal. Bahkan tempat pengurusan jenazah, sampai caranya ngurus jenazah ala Saudi, saya tahu persis Pak. Di Saudi. Gajinya berapa di Saudi sana, saya tahu persis. Taiwan, Hong Kong pernah saya Pak. Telusuan masuk. Kalau ngaji itu di bawah kolong jembatan Pak. Sampai enak Pak ngaji di sini Pak. Di sana kalau ngaji itu sebelah sungai Pak. Ya Allah, kadang bawa alam bisa Pak. Di sini enak Pak. Ada bungkusannya segala macam. Kalau di Hong Kong kadang kalau di mana di apa kayak di kebun gitu, itu kadang diusir sama polisi Pak. Di sini Pak santai, polisi cinggu. Iya serius ini Pak, cinggu banget polisi di sini. Saya masuk Taiwan Pak sama, semua ada kerasan di sana Pak. Di Taiwan Pak, semuanya wanita Pak. Subhanallah. Tidak kerasan ya, untung dia tidak kerasan. Saya curiga pokoknya. Di Indonesia kayaknya biasa-biasa aja. Masuk Taiwan glowing semua. Saya tidak kuat di Taiwan. Saya balik keluar. Serius ini. Ke Jepang di Nagoya saya lama sekali Pak. Teman saya kalau di Nagoya di Jepang pakai pakaian gini pede Pak. Serius. Karena dikira saya mau kontes pakaian-pakaian apa namanya? Arab. Bukan, kontes pakaian-pakaian budaya tuh kan di Indonesia bilang. Kayak apa? Nah, kayak Halloween gitu kan. Jadi mereka lihat saya, kok enak banget. Jadi kayak pakaian kostum-kostuman lah, cosplay. Cosplay. Jadi ketika ini dikira cosplay saya. Subhanallah. Gitu. Ini kita itu lagi jihad, Pak. Jadi kata mereka, bagus pakaian. Subhanallah. Di Korea itu loh, saya tidak pernah berani pakaian yang dipakaian umum, Pak. Kenapa? Dikira saya mau ngebom, Pak. Malah bisa. Ini serius. Di Malaysia itu negara muslim, Pak. Di Malaysia Pak. Berat perjalanan mereka. Saya ngangkut mereka, teman-teman pelarian dari Yaman masuk Malaysia. Masuk ke Korea lewat Jeju. 600 orang tahun 2016 saya masukkan Pak. 2016. 600 orang pengungsi dari Yaman kita pindah ke Malaysia. Dari Malaysia negara muslim tidak menerima. Kemudian digeser masuk ke Jeju. Akhirnya kita bantu masuk Korea satu-satu pelan-pelan. Ayo. Sampai segitunya Pak, gitu. Sampai di sini enak Pak, terus nikmat banget suasana hari ini Pak. Maka saya kalau ditanya, jujur-jujuran enak di mana? Enak di Korea. Saya jagong, itu jagong nyantro dulu bareng, itu dengan orang Indonesia. Makan siang, mau ke masjid dijemput, pulang diantar. Terus kayak jagong Pak. Itu ya, enak pol. Nanti pulang masih ditakoni, ini bungkus Kak, kawan kanca nih. Begitu loh Pak. Iuran bulanan setiap bulan 10.000 itu masih boleh. Aduh, nantilah ya. Gitu Mas ya. Masih boleh dipending Pak. Mau alam bisa Pak. Itu luar biasanya sampai.
Allah. Jadi sekali lagi penutup masuk bulan suci Ramadan, ayo kerahkan semua yang bisa Anda lakukan. Punya duitnya, punya tenaganya, nggak usah, semuanya pasti akan mudah. Kalau sudah bulan suci Ramadan, cirinya setan dibelenggu itu sampai melakukan apapun itu mudah. Itu cirinya, Pak. Tidak ada tekanan, Pak. Sampai pagi sampai malam itu kerja, Pak. Itu puasa bisa Anda lakukan. Karena apa? Itu cirinya Allah sudah mendampingi sampean. Malam sampean masih puasa, masih apa namanya taraweh. Itu cirinya Allah masih mendampingi sampean. 1 bulan penuh sampean bisa melakukan itu. Bahkan ada teman-teman yang 1 bulan saya harus khatam. Begitu, Pak. Padahal ngajinya agak lancar, tapi ya khatam ketika bulan suci Ramadan. Itu cara ciri-ciri Allah sedang mendampingi kita, Pak. Begitu. Sama seperti Anda di Korea hari ini. Kenapa hari ini ada di Korea nyaman? Ayo, ada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Bahkan tidak tahu masa jabatannya di Korea. Masa periodenya tidak ketemu. Kenapa? Karena Anda sudah didampingi oleh Allah SWT. Dari awal niatannya sudah benar karena Allah SWT. Makanya di sini nyaman, Pak. Serius, Pak. Masjid di Korea tidak ada yang punya inisiasi saya akan bangun, enggak. Semua di Korea ada sekarang jumlahnya 250 masjid di Korea. Itu berdiri tanpa ada niatan apapun karena Allah SWT. Semuanya dimudahkan. 250, Pak, di Korea itu jumlah. Orang Indonesia sekitar 60, hampir genap 60 masjid di Korea itu. Yang Indonesia saja itu belum Pakistan, Bangladesh, terus beberapa negara yang lain. Itu semua total sekitar 250 masjid di Korea. Dan itu berdiri tanpa ada plan yang matang. Apalagi ya sama potong-potongan samanya. Oh pernah punya potongan gitu. Saya masuk Korea, saya akan bangun masjid. Kalau gini, saya masuk Korea akan jadi Dewan Suro. Orang suka potongan belas. Masa gini? Tapi ketika sudah jadi Dewan Suro, melete ya? Melete kan Dewan Suro? Allah alam bisawab. Sampai luar biasa. Sampai Koreanya Anda jadi Dewan Suro, Pak. Jadi pengurus masjid itu karena luar biasa, Pak. Itu luar biasa. Dan Anda tidak akan menemukan pengalaman luar biasa di Korea. Itu yang saya rasakan. Sekali lagi, saya sudah pernah keliling hampir di semua negara. Yang tak nikmati di sini, Pak. Kita bisa bebas berekspresi di sini, Pak. Tidak apa-apa. Dewan Suro gawe wingko babat. Boleh. Boleh. Teruskan. Dewan Suro gawe telepon cetot. Bebas. Gitu. Kan ada. Oh masa saya Dewan Suro, masa mau gawe wingko babat? Kan enggak pantas. Bakso. Mau Dewan Suro gawe bakso. Enggak. Upload bakso bagus. Artinya apa? Anda di Korea itu benar-benar menikmati, Pak. Tidak peduli sama dari golongan apa jabatannya, tidak, Anda menikmati itu luar biasa. Itu sudah jelas, sudah luar biasa. Sekali lagi saya mencatat, tidak ada yang senikmat di sini posisi hari ini. Pekerjaan di sini gaji itu, Pak, enak pokoknya. Di Jepang gaji saya 150 yen. Kalau di Krus di Indonesia langsung 15 juta. Titik. Saya tidak pernah tahu ngirimnya bagaimana. Saya harus ke Western Union. Tahu Western Union? Ngirimnya cuma itu kok. Dan itu tidak bisa salah-salah, Pak. Sekali nyasar jauh, hilang duit sudah pola timba. Serius Western Union, sekali nulis alamat salah, apalagi orang kampung kan. Kayak orang kampung kan, ayo alamat sampean tahu sama orang kampung. Yang kampung banget itu kan RT RW ini kadang tidak ngerti dusun dan sebagainya. Naik Western Union itu gunung. Ayo, tidak sampai ruwet. Nanti ngambilnya di Western Union ya. Orang kampung apa ngerti Western Union, Pak. Jadi kita di Jepang itu ngirim kadang 6 bulan sekali, tahun sekali. Di sini, Pak. Kalau kirim, waduh ini krusnya 13 kan. Yang sini, no ini 13,1. 1 titik itu, Pak, 1 koma itu geser, Pak. Itu bisa perang saudara itu, Pak. Gara-gara koma itu di Korea itu. Koma itu loh perang saudara, jauh. Gara-gara koma kita bisa sudon, Pak. Saya pernah titip ya teman-teman. Titip kirimkan kan, saya kan tidak paham gitu tuh tak kasih ini ada teman dari kirim, saya tidak ngerti kan, saya paham, saya di Korea saya tidak pernah paham begituan, memang sengaja saya tidak boleh paham gitu, dalam pikiran saya tidak boleh, begituan, saya tidak paham caranya apa namanya itu dulu, Gmarket, Kupang, apalah, terus apa sampai pengiriman saya tidak paham, saya kalau kirim tak kasihkan, tolong kirimkan, udah begitu, nah ada yang ngechat saya kirim, sampai Indonesia dia ngechat yang ini. Loh Ustaz, mohon maaf, tadi kirimnya kemana? Kok
kayaknya tidak sama nyampainya ke Indonesia. Begitu kan? Itu gara-gara apa? Ada yang pakai SIM B, ada yang pakai Wuri, ada lagi pakai Gmoney kan? Saya tidak tahu kan, tak titipkan saja kan. Ternyata dia ngecek di bagian ini agak tinggi, kurusnya sampai besar. Gara-gara titik, wah saya disudon. Gara-gara koma yang belakang itu. Sama di negara lain tidak ada itu Pak. Ayo tanya negara lain tidak ada. Ada di Hongkong itu pun dia tetap aja mentok-mentok gajinya mereka 7 juta wis mentok. Kalau sampean kan enggak. Selisih titik itu Ustaz. Bisa 2 juta 3 juta. Panjang pokoknya urusannya dengan sampean. Itu Pak, hanya Anda bisa menikmati di sini. Saya di Jepang enggak ada. Di Jepang enggak ada. Serius ini. Di beberapa negara Turki, apalagi Saudi Arabia yang notabene kamu juga ada. Allah alam sawab ya. Saya tutup dengan doa mohon maaf untuk semua kesilapan saya. Semoga barakah sampai rezeki, keluarga, kesehatan, dan Ramadan dimudahkan segala urusan dan keluarga sampai. Mohon maaf untuk semua kehilangan. Aturan surah kita cinggu. Tidak ada musuhan. Itu artinya tanda sayang kalau sering menyebut itu. Yang sering ada di kota saya berarti disebut sering. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan lain. Alhamdulillah ya rabbal hamd kama yabayyana al-sultan. Allahumma ighfir li ummati nabiyina Muhammad. Allahumma arham li ummati nabiyina Muhammad. Allahumma astur li ummati nabiyina Muhammad. Allahumma jibur li ummati nabiyina Muhammad. Allahumma aslih li ummati nabiyina Muhammad. Allahumma ansur li ummati nabiyina Muhammad. Allahumma ihfaz li ummati nabiyina Muhammad. Allahumma arham li ummati nabiyina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati nabiyina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ahillahu 'alaina bil amni wal iman was salamah wal islam. Rabbi wa rabbikallah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.